merah. Oke. Main. Masih. Kirinya, Ling. Oke, Ling. Bapak sebelah sini, aku sebelah sana ya. Aku sebelah sana. Oke. Ada pula. Di sana ada abang Putih juga kan? Apa itu? Petugas polisi dari Polsek Patumbak Medan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu di Medan, Sumatera Utara. Barang haram tersebut rencananya akan dikirim ke Jambi oleh 4 orang tersangka asal Aceh yang ditangkap secara terpisah. Dalam penindakan tersebut, petugas menemukan 6 kilo sabu di dalam tas ransel hitam yang dikemas dalam bungkusan teh Cina. Kemudian setelah kita amankan dari semuanya ini, ada 4 tersangka yang sudah kita amankan. Kemudian barang bukti 5.980 gram sabu-sabu. Kemudian ada 7 handphone, 2 mobil. Sementara kita juga masih pendalaman untuk kurir atau orang yang mengantar barang yang istilahnya gudang sabu-sabu yang ada di wilayah kita. Hasil pemeriksaan petugas, keempat tersangka mengakui telah 4 kali beraksi mengedarkan narkotika jenis sabu di Provinsi Jambi, Kota Palembang, dan Provinsi Sumatera Selatan. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati. Inilah detik-detik saat Satuan Narkoba Polres Bengkalis Riau menggerebek seorang kurir narkoba di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Rimba Sekampung, Kabupaten Bengkalis. Pak. Apa, Pak? Ya, Pak. Dia mau 3 kali. Mana kawan? Berapa orang dia? Keluar ini tadi. Mana tu lagi? Saya tidak tahu apa-apa, saya di sini, Pak. Diperoleh informasi adanya kegiatan penyelundupan narkoba jenis sabu asal Malaysia yang masuk ke Bengkalis. Kemudian dilakukan penyelidikan dari tim terpadu tersebut yang dari Polsek Banten, Polsek Bengkalis, dan Polres. Salah satu anggota keluarga tersangka panik saat petugas menggeledah rumahnya dan mencari barang haram tersebut. Apa itu, Pak? Tolonglah, Pak, tunjukkan sama saya, Pak. Tapi jangan saya digini kan, Pak. Saya bukan pemiliknya, Pak. Tolong. Bukan, Pak. Saya ingin tahu apa yang dikerjakan ponakan saya di rumah ini. Dan hasil penggeledahan itu ternyata diperoleh 2 buah tas yang berisikan narkoba, yang diduga narkoba waktu itu. Dan sebenarnya tersangka atas nama Nando ya. Saat penggerebekan, petugas menemukan 2 tas berisi 20 bungkus teh Cina berwarna hijau yang disembunyikan oleh tersangka. Seorang pemuda berinisial DN pun langsung dibawa ke kantor polisi guna dilakukan penyelidikan. Paket sabu asal Malaysia ini rencananya akan diedarkan ke Pekanbaru Riau. Dari hasil pengembangan, petugas memperoleh 2 tersangka lainnya berinisial RR yang merupakan sopir travel dan RJ, oknum honorer di Dinas Pariwisata Bengkalis yang bertindak sebagai pengendali narkoba. Para tersangka mengaku mendapat upah sebesar 10 juta rupiah per kilo jika barang haram tersebut berhasil dikirim ke tempat tujuannya. Ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 114 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pada hari ini pemulangan terjadi kembali dari Immigration Malaysia berjumlah total 240 orang. Itu terbagi dari 2 gelombang, di antaranya dari 2 tempat itu, yaitu Depot Semuja dan Depot Bekenu. Nah, di antaranya untuk Depot Bekenu itu ada sekitar 137 orang dan dari Depot Semuja itu 103 orang. Sejak pandemi virus corona, sejumlah negara menerapkan aturan lockdown. Salah satunya pemerintah Malaysia yang menyebabkan sejumlah pekerja migran Indonesia harus dipulangkan. Sebanyak 240 pekerja migran kembali ke Indonesia melalui pos lintas batas negara Entikong, Kalimantan Barat.
Selain karena adanya penetapan Movement Control Order atau lockdown di Malaysia, pekerja migran Indonesia dipulangkan lantaran tidak memiliki izin tinggal. Permasalahan yang ada dari orang-orang yang bermasalah ini rata-rata mereka bermasalah karena penyalahgunaan izin tinggal, terus akibat narkoba atau tidak ada dokumen di Malaysia. Selanjutnya, para pekerja migran ini diserahkan ke Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk didata dan akan ditampung oleh Dinas Sosial Pontianak, Kalimantan Barat sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. Sejumlah pekerja migran Indonesia dari Malaysia juga masuk melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Begitu kita dapat info, kita langsung melayani pendataan seperti biasa. Kita data apakah 150 itu tiba semua sampai dengan selamat. Lalu kita akan kila-kila berdasarkan daerah asal. Untuk yang bisa pulang mandiri nggak apa-apa sesuai dengan Permenaker. Untuk yang difasilitasi oleh negara, kita akan tampung dulu di shelter. Ratusan WNI terdiri dari pria dan wanita serta 2 balita dipulangkan karena pelanggaran izin tinggal saat tinggal di negeri jiran. Karena kebanyakan ini dari penjara imigrasi Malaysia, kemungkinan terbesar sih ini masih kemungkinan kebanyakan overstayer, Pak. Tidak ada visa di negara Malaysia sehingga mereka di penjara di imigrasi di sana. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, seluruh pekerja migran Indonesia menjalani pemeriksaan dengan menerapkan protokol kesehatan yang diawasi langsung oleh pihak kepolisian, Polres Bandara, TNI, BP2MI. Begitu tiba protokol kesehatan pasti prosedur pertama saat ini. Kebanyakan dari mereka bisa kita fasilitasi karena sudah memiliki PCR negatif. Kalau memang belum ada PCR, pasti mereka akan dibawa ke Wisma Atlet. Sebelum kembali ke tanah air, seluruh pekerja migran telah memiliki surat bebas COVID-19, sehingga mereka bisa langsung pulang secara mandiri. Sedangkan sebagian lainnya akan ditempatkan di Rumah Perlindungan Trauma Center di Bambu Apus, Jakarta Timur, untuk nantinya dipulangkan oleh negara ke daerah masing-masing.